Pemirsa, kembali kita berjumpa di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Sudah diawali dengan penampilan istimewa dari Lila dan Sodik dengan Terpesona. Terpesona gitu ya. Terpesona itu banyak versinya ya ternyata ya. Bicara soal terpesona gitu ya, kekaguman, itu juga kita kagum dengan perkembangan desa sekarang ini ya. Karena desa dan kota yang dulu disparitas atau kesenjangannya relatif tinggi itu sekarang juga sudah mulai kesenjangannya tidak terlalu nampak jauh begitu ya, terlebih di desa-desa atau perdesaan yang dekat dengan perkotaan. Nah, sebelum saya bertanya ke Lila, saya ingin menunjukkan sebuah data. Kenapa ini penting? Karena kalau kita melihat ternyata memang pemerintah memberikan fokus yang cukup tinggi terhadap proses pembangunan di desa. Salah satunya melalui 4 program prioritas percepatan pembangunan desa ya. Jadi ada 4 program untuk meningkatkan produktivitas desa, yaitu Prukades, produk unggulan kawasan perdesaan, membangun embung desa, mengembangkan BUMDes, serta membangun raga desa atau sarana olahraga desa. Dan kalau kita melihat di dunia maya, ini data saya dapatkan dari Lokadata, ternyata dari tahun 2019 ke tahun 2020, kita lihat kemajuan desa atau desa yang maju ini cukup bagus. Ini mungkin tidak terlalu jelas gambarnya pemirsa, tapi saya ingin menunjukkan bahwa tahun 2019 desa yang maju dari data ini ada 12, sekian persen, meningkat 17, sekian persen di tahun 2020. Jadi dalam 1 tahun ada peningkatan kurang lebih 5% desa dengan kategori maju. Cukup pesat ya. Ya, nah Sekali. ternyata kegotong royongan ini juga bisa membawa kemajuan di desa untuk bisa berkiprah di era global. Nah, saya akan mengajak untuk kita membahas lebih jauh bagaimana sih sebenarnya kita bisa membangun Indonesia dari desa. Akan saya undang untuk bergabung Ibu Rika Fatimah STMSC PhD, dosen FEB UGM dan sekaligus konseptor dan juga inisiator global gotong royong Tetrapreneur. Kemudian ada Mas Aziz Setiawan, Direktur BUMDes Bangun Kerto untuk bergabung bersama saya di sini. Selamat sore Bu Rika. Apa kabar? Itu jawabnya apa dari Malaysia? Fine, thanks. Oh, fine, thanks gitu. Bukan ape-ape, bukan gitu. Iso saja. Iso saja. Iso. Baik, nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya Global Gotong Royong Tetrapreneur dan apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk memajukan desa dalam persaingan atau kancah bukan hanya nasional tapi juga internasional. Ya, tapi sebelumnya kita akan ajak untuk kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Perlu dilestarikan agar kehidupan masyarakat lebih baik. Karena bisa menjalin kerjasama sama orang lain, menghargai, menghormati. Dengan bersama-sama semuanya akan teratasi. Nggak mungkin kalau cuma sendiri gitu. Terus untuk mengakrabkan satu dengan yang lain. Terus memberi contoh generasi muda itu. Membantu tetangga, gotong royong, nggak ada yang sakit, ada yang meninggal. Saling membantu, gotong royong kerja bakti. Bersih-bersih desa, terus bikin gapura, bikin kamling, terus kebersihan kebersihan di desa gitu Mas. Ya, itu tadi teman kami di lapangan ketika menanyakan kepada masyarakat apa yang bisa dimaknai dari gotong royong. Nah, Bu Rika, kita akan lihat dulu yang berikut ini, ada slide. Ini tentang keberagaman kecil-kecil yang belum besar-besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat faktanya ada 74.957 desa di Indonesia, 99,9% ekonomi Indonesia bergerak oleh UMKM, ada 1.331 kelompok suku budaya di Indonesia. Apa yang bisa kita lihat karena judulnya ini keberagamannya kecil-kecil tapi belum besar-besar. Apa persoalan atau tantangannya? Sebetulnya itu judul turunan ya, Pak Ferry ya. Jadi kalau kita lihat judul atasnya itu sebetulnya suatu wacana dan perenungan kita bersama bahwa kekayaan negeri yang terpecah begitu. Artinya we are rich, we have everything but we can do nothing gitu. Jadi kenapa? Karena sebetulnya kalau kita analogikan dengan buih di ombak begitu, dia banyak sekali tapi karena kecil-kecil sampai di pesisir gitu sudah habis. Nah, sehingga di sini dengan adanya potensi di sini kita memaparkan ini loh potensi bahwa negeri kita tuh kaya, baik itu sumber alam, kemudian potensi lokal, kearifan lokalnya, budaya.
Semua kita punya ya dengan apa numbers begitu, ada numbers lebih dari 74.000, bahkan sekarang datanya semakin naik 80.000, kemudian ada 99.9% itu adalah UMKM yang mana kebanyakannya memang di bawah desa begitu ya. Setelah itu juga ada suku dan keberagamannya. Nah, di situ ada yang belum besar-besar dalam quote in quote begitu. Nah, ini kalau kita lihat karena kalau tadi kita melihat ada opini begitu ya, opini masyarakat bahwa gotong royong itu lebih kepada sosial. Betul. Kemudian lebih kepada unsur non ekonomi. Sebetulnya ini bisa kita bawa begitu, bagaimana kekayaan yang banyak ini ada satu ikatan lock begitu dengan gotong royong, sehingga why not gotong royong itu juga kita bawa ke arah ekonomi. Gotong royong is not always free. It's okay to be commercial karena itu adalah aset. Jadi kita ini kadang-kadang berpikir gotong royong adalah kesukarelaan gitu ya, nilai-nilai yang kemudian membantu orang tanpa berhitung gitu, kerjasama. Tapi sebenarnya ada ketika kita melihat ini sebagai potensi strategis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Ya, sebelum kita jelaskan lebih jauh, saya ingin ke Mas Aziz. Mas Aziz di Bangunkerto itu, Mas Aziz kan Direktur BUMDes dan juga Ketua Global Gotong Royong Tetrapreneur Bangunkerto ya. Sebelum ada gerakan-gerakan segala macam tuh kondisi real masyarakat di sana seperti apa gitu. Meskipun sama-sama orang Jogja kita tahu lah kondisinya mesti Gembah Ripah Loh Jinawi gitu ya, damai sayuk rukun gitu. Tapi mungkin sebagai orang asli sana apa yang bisa diceritakan ke kami? Ya, untuk kondisi di masyarakat Desa Bangunkerto, masyarakat Desa Bangunkerto kan masih berada di lereng Merapi ya, Mas ya. Di sini memang untuk gotong royong secara lama gitu ya, secara bantu-membantu, tolong-menolong masih cukup kental, masih cukup bagus. Kondisinya seperti itu. Nah, namun akan berbeda ketika ada konsep gotong royong dari Profesor Rika. Itu ada perubahan sistem gotong royongnya. Jadi dari gotong royong yang seperti yang disampaikan tadi oleh beberapa masyarakat, gotong royong kerja bakti, membangun jalan, membangun jembatan, membangun gapura, itu memang kalau kita lihat di masa sekarang ini, kerja bakti untuk membangun jalan, membangun gapura itu kan mungkin agak berkurang ya, karena memang sudah kebanyakan jalan dan infrastruktur lah istilahnya, itu sudah banyak yang baik seperti itu. Jadi gotong royong itu kita konsepkan atau kita rubah menjadi gotong royong di dalam kesejahteraan masyarakat, atau gotong royong menaikkan. Nah, tadi Bu Rika sempat menyebut tentang bagaimana gotong royong menjadi pintu untuk meningkatkan kesejahteraan. Mas Aziz sebagai masyarakat asli sana, apakah sempat ada muncul keresahan juga di awal? Kenapa ini kok kurang sejahtera atau berharap kesejahteraan yang lebih gitu misalnya? Di Desa Bangunkerto ini khususnya di tempat kami itu kan kita mempunyai potensi yang cukup terkenal, cukup bagus dari zaman dahulu, yaitu potensinya adalah berupa buah salak atau perkebunan salak seperti itu. Namun di akhir-akhir ini kan kita tidak bisa memastikan harga jual salak itu selalu baik. Jadi kadang baik, tapi kebanyakan itu adalah harganya itu cukup turun atau cukup stabil tapi di bawah. Nah, ini yang mungkin membuat kebanyakan masyarakat ini beralih, atau kebanyakan petani salak ini beralih menjadi petani yang lain, mungkin petani perkebunan lain, atau petani ikan, petani ketela dan lain-lain. Sehingga keresahan kami nanti lama-kelamaan pohon salak atau khas salak di wilayah kami ini akan lama-lama habis, lama-lama hilang. Nah, dengan kekhawatiran kami seperti itu, makanya melalui program ini kita sangat mensupport, karena program ini memberikan dukungan atau memberikan motivasi kepada masyarakat untuk salak ini tidak hanya dijual secara buahnya saja, namun bisa diolah. Dan olahan ini bisa menjadi olahan yang cukup unik sehingga bisa dipasarkan. Nah, pemasarannya ini pun mungkin nanti bisa agak berbeda dengan pemasaran yang biasa seperti itu ya. Pemasarannya bisa pemasaran yang istilahnya bagi kami pemasaran yang luar biasa seperti itu. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi, tapi saya akan ke Bu Rika lagi, karena kalau kita bicara gotong royong, Bu Rika, kita merasa ini kan memang sesuatu yang asli dari Indonesia. Padahal kalau kita lihat data ini ada Semaul Undong di Korea Selatan ya, yang kurang lebih kalau saya baca juga memiliki
nilai-nilai kegotong royongan Iya. yang hampir sama dengan Indonesia. Betul. Bisa dijelaskan seperti apa? Baik, jadi ini ceritanya adalah tracking back begitu ya, bahwa pada tahun 2007 begitu saya diundang oleh Bapeda DIY sebagai tenaga ahli untuk memberikan semacam review bahwa Bapak Gubernur itu ingin ada satu kebijakan bahwa Jogja itu harusnya, kita memang sudah dari dulu sebagai terkenal sebagai kota pelajar, kota intelektual, dan memang banyak inovasi-inovasi bukan hanya di masyarakatnya tapi juga di biro pemerintahannya itu banyak inovasi-inovasi yang kemudian dibawa ke level nasional begitu. Sehingga salah satunya Bapak Gubernur ingin ada satu program flagship yang itu mempunyai ciri khas dari Jogja. Salah satunya adalah Semaul Undong pada saat itu. Jadi Semaul Undong memang sudah dimulai lebih dulu dibanding dengan G2R Tetrapreneur. Kemudian beliau ingin membuat itu menjadi flagshipnya. Jadi yang tadinya baru pilot di 2 desa kalau tidak salah, itu ingin diangkat menjadi program unggulan beliau, program unggulan Pemda DIY yang nanti akan disebar di kebanyakan desa-desa di Jogja. Kemudian ketika saya diundang, kebetulan saya juga aktif bersama Fakultas Filsafat begitu sebagai peneliti untuk Semaul Undong begitu, sehingga saya sangat memahami Semaul Undong itu apa, yang salah satunya ternyata mempunyai betul yang dikatakan Pak Ferry, ada unsur-unsur gotong royongnya di situ, dan itu ditunjukkan kalau di slide ini bahwa mereka bangkit menjadi negara adidaya seperti sekarang itu diawali dengan 1970 itu mereka adalah poor country. Jadi mereka negara miskin gitu. Negara miskin yang pada saat itu saya rasa kita negara berkembang ya. Sekarang kita tetap berkembang karena romantis, tetapi mereka sekarang sudah transformasinya itu sudah berubah menjadi negara maju dalam waktu sekian tahun saja yang hitungannya cukup cepat. Dengan konsep Semaul Undong. Dengan konsep Semaul Undong. Konkretnya bagaimana Semaul Undong di Korea itu? Jadi kalau Semaul Undong itu lebih kurang mereka yang tidak mereka miliki adalah apa yang kita sudah miliki secara natural base begitu. Jadi di sana sifat individualnya, dan saya rasa di banyak negara begitu sifat individual itu menjadi sesuatu yang melekat begitu. Orang tidak terbiasa dengan apa yang disampaikan masyarakat tadi ya. Kita menganggapnya itu biasa saja begitu. Itu sesuatu yang sangat bervalue. That's a investment begitu. Bahkan di beberapa negara mereka mempunyai program-program khusus intervensi supaya menumbuhkan jiwa gotong royong begitu. Nah, mereka jadi pembangunan di Korea itu diawali dengan pembangunan kebersamaan. Itu they don't have. Mungkin dengan bahasa sederhana begini. Jadi kalau kita itu gotong royong tumbuh sendiri, di negara lain itu gotong royong itu bagian dari rekayasa budaya gitu. Yes. Ditumbuhkan awareness-nya, ada intervensi programnya, dan itu bukan hanya di Korea begitu dengan berbagai namanya. Ada salah satunya juga di negara Malaysia dan sebagainya. Nah, kemudian saya sampaikan gotong royong di Indonesia di situ juga ada ya, sudah ada di Indonesia sejak 2000 sebelum Masehi. Ini hanya searching populer saja di Google begitu ya, kemudian muncul seperti itu. Kemudian saya sampaikan ketika ini sudah kita miliki sebagai aset budaya, sebagai aset jati diri bangsa, kenapa tidak kita komersilkan dalam tanda kutip? Komersil yang itu sifatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang seperti tadi, kita bawa gotong royong ini ke ekonomi. Yang kemudian kita belajar dari tetangga kita bahwa dengan adanya kearifan lokal yang bentuknya intangible seperti itu, ternyata bisa membangkitkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat di berbagai lapisan begitu, sehingga kita bawa juga unsur global sehingga menjadi global gotong royong. Nah, yang menjadi berbeda yang mungkin merupakan penyempurnaan ya, kalau di akademis itu kan biasanya kita memang belajar dari literatur review, kita perbaiki dan seterusnya. Kita add on di sini ada model tetrapreneur yang itu sempat diimplementasikan juga di percepatan ekonomi, salah satu programnya di Malaysia. Jadi menjadilah G2R Tetrapreneur untuk. Setahu saya kan ada Tetra 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana, konkretnya ini sebenarnya menggunakan gotong royong untuk dikomersilkan itu apa sih konsep atau yang blueprintnya itu seperti apa, grand design-nya gitu Bu Rika? Baik. Di era keterbukaan seperti sekarang, globalisasi, digitalisasi, everyone have everything in one hand. Itu kan sudah merupakan budaya zaman sekarang. Artinya ketika kita punya inovasi produk, if we don't have enough capital, tidak punya modal yang cukup besar,
kita bukan nggak mungkin ya, tetapi sulit untuk menembus pasar, bahkan to be the leader itu akan sulit begitu. Sehingga ketika kita menciptakan suatu produk di zaman sekarang itu easy for everyone, dalam 1 second itu mereka akan niru, itu biasa. Begitu. Itu yang satu. Sehingga kalau kita fokus, dan ini kebanyakannya intervensi pemberdayaan, intervensi peningkatan kapasitas di masyarakat khususnya di UMKM dan sebagainya, itu mereka banyaknya di end product, memperbaiki produknya dan sebagainya, yang mana itu sangat mudah untuk ditiru. Tetapi ketika kita masuk di behind the product, we go the innovation to the business model, business process, yang itu adalah gotong royong. It's not easy to imitate. Ya, tidak jadi bisa imitasi duplikasi bisa orang lain. Betul, gitu. Dan itu tidak mudah. Karena bisa ditanya oleh Pak Mas Aziz ini ya, bagaimana begitu craftednya antar satu desa dengan desa yang lain, itu mereka berbeda tetapi mempunyai aura yang sama, yaitu gotong royong. Dan ini adalah standarisasi baru untuk Indonesia. Ya, kalau yang disampaikan Mas Aziz tadi kan kemudian ini ada value added gitu dari salak yang merupakan komoditas di Bangunkerto gitu. Tapi bahwa ada nilai gotong royong itu apa Mas yang kemudian membedakan? Karena pendampingan terhadap UMKM, potensi sebuah desa itu saya rasa dilakukan banyak orang, banyak pihak gitu. Jadi apa yang spesial kemudian behind the product-nya tadi? Yang spesial atau yang berbeda dari kegiatan atau global gotong royong ini adalah di sini kan kita bergotong royong atau bersama-sama, namun dalam bidang perekonomian untuk memunculkan sebuah produk yang unik ya. Walaupun produk ini biasa bagi kami, namun produk ini akan menjadi unik bagi orang-orang di luar kami atau di jauh di sana, seperti itu. Jadi memang gotong royongnya di sini karena kita ada potensi yang berupa UMKM, pengrajin atau orang yang bisa. Yang pertama potensinya adalah potensi produk atau bahan baku kan melimpah di sana. Di tempat kami bahan baku ini melimpah. Yang kedua, UMKM ini sangat banyak. Nah, UMKM ini sangat banyak juga yang membuat olahan salak seperti itu. Dari banyaknya UMKM ini kita satukan menjadi salah satu jenis, atau kita pilih 2-3 jenis olahan salak yang akan kita istilahnya populerkan ya Bu Rika ya, yang akan kita angkat, yang nantinya harapannya tiga jenis ini bisa membawa olahan-olahan salak yang lain. Jadi gotong royongnya karena banyak sekali masyarakat yang mempunyai bahan baku, mempunyai keahlian untuk mengolah, kita satukan bersama-sama untuk menembus pasar yang lebih luas. Jadi yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri, ini kemudian mungkin bahasanya seperti menjadi konsorsium gitu, atau bagaimana Bu Rika? Jadi menjadi satu gitu? Bukan konsorsium juga ya, jadi di gotong royong itu sebetulnya ada unsur yang kalau di bahasa akademisnya leaderless. Jadi kita bergerak tanpa perlu ada somebody to told begitu. Contohnya kita analogikan dengan yang sering saya sampaikan juga, kalau sedang ada keseripahan begitu ya, dan itu tadi disebutkan oleh salah satu masyarakat. Itu yang berduka itu tinggal duduk manis. Orang lain yang bergerak. Lain bergerak, tiba-tiba sudah ada tarup, sudah ada yang ngaji dan sebagainya. Dan itu at 1 second semua everyone tahu posisi di mana, tugasnya apa, kontribusinya. Semua tahu menempatkan diri. Itu susah sekali untuk ditiru. Dan itu jangan sampai hilang. Nah, tapi ini saya rasa ini pekerjaan berat loh. Untuk tiba-tiba orang bisa bergerak bersama tanpa harus didirect dalam konsep ekonomi. But not impossible. Karena kita sudah ada. Ya. Jadi apa tantangannya dan apa kuncinya agar itu bisa berhasil? Tetap bersama kami, kita bicara data, bicara fakta. Bicara fakta, hanya kita bicara. Agak-agak membutuhkan konsentrasi khusus gitu ya, karena bagaimana orang bisa bekerja sama di bidang ekonomi tanpa harus ada leader, bergerak secara porsinya masing-masing. Kuncinya apa Bu Rika untuk melakukan itu?
Kuncinya kita sudah ada aset itu tadi ya, Oke. bahwa kita secara lahir kita sudah punya gotong royong itu. Mm-mm. Hanya saja ketika kita bicara tentang ekonomi, tadi di slide yang sebelumnya itu kan ada ekonomi itu kebanyakan di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia, terukur oleh mereka yang punya modal besar, Betul. kapitalis yang besar dan sebagainya. Padahal di Indonesia 99% itu adalah mikro, kalau dibedah lagi itu mikro. Menengah aja belum, apalagi small itu belum. Jadi mikro itu hampir semua merata. Nah ini ketika ingin dibawa ke yang leaderless tadi dan sebagainya, bagaimana sebetulnya dalam gotong royong di ekonomi yang tadinya leaderless itu, orang bisa menempatkan posisi dia di dalam berbisnis itu seperti apa. Jadi di dalam G2RT itu ada yang namanya tim 15 ya, ada unit G2RT, dan di dalam tim itu terpecah menjadi 3 fungsi esensi bisnis. Jadi ada fungsi, kalau kita mau berbisnis, 3 fungsi ini harus ada secara esensial. Yaitu yang pertama pemasaran, kemudian finance, kemudian yang ketiga operation. Dan itu tercermin dari fungsi-fungsi di unit tadi. Nah ini sifatnya bukan struktur organisasi seperti kalau di big company mereka ada departemen marketing, departemen accounting. Di sini namanya fungsi kerja. Jadi leaderless-nya di situ. Kita bekerja, kita tahu posisi kita, we do our job untuk yang tadi disampaikan, untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana produk unggulan itu bisa menjadi unik dan nanti targetnya adalah menjadi ikonik global. Oke. Itu yang dimaksudkan leaderless-nya itu seperti itu. Ya, Mas Aziz ketika menerima konsep-konsep yang ditawarkan Bu Rika, Mas Aziz dan teman-teman itu merasa bagaimana? Apakah itu sesuatu yang asing atau langsung tahu bahwa ini akan menjadi ikonik global tadi gitu, udah punya bayangan gitu? Awal mula kita memang agak canggung ya dengan hal seperti ini, kok gotong royong tapi kok ini konsepnya berbeda gitu. Tapi setelah beberapa kali, karena kita ada seperti tadi proses tetra 1, 2, 3 dan lain-lain, setelah beberapa kali ada penjelasan, terus kita juga ada semacam kurasi di dinas-dinas gitu, kita menjadi sangat tertarik karena tertantang seperti itu, karena mempunyai tadi kekhawatiran tadi ya. Jadi untuk menjawab atau menyelesaikan kekhawatiran tadi, ternyata ini ada solusinya seperti itu. Jadi seperti juga disampaikan Mas Ferry, kalau kita ada layatan seperti itu sudah langsung sendiri-sendiri, sama juga di Bangunkerto. Jadi di Bangunkerto kan ada memang khusus petani. Jadi mereka begitu ada program ini, kita fokuskan untuk yang mereka memproduksi salak yang lebih bagus seperti itu. Ada yang mungkin khusus di sini, khusus UMKM yang pengolahan ya. Jadi dari petani diolah menjadi bahan seperti itu. Terus ada khusus juga yang pemasaran seperti itu. Dan juga di sini ada kaum anak-anak muda, kaum milenial ini yang membantu, kami harapkan bisa lebih intensif dalam membantu dalam proses pemasaran. Nah di sini itu yang menjadi poin-poin di tempat kami seperti Ya, itu. saya akan tanyakan hasilnya sekarang seperti Ya. apa gitu. Tapi kita akan coba lihat ini. Jadi kalau kita melihat tadi ada penyempurnaan gitu ya dari yang dilakukan di Korea. Ini kan global gotong royong tetrapreneur, ada tetra 1, 2, 3, 4, bisa dijelaskan Bu Rika. Jadi sebenarnya kalau kita akan memberikan pendampingan kepada atau mengangkat potensi desa, tahapannya itu apakah harus tetra 1, 2, 3 atau bisa melompat, dan tetra 1, 2, 3 itu apa sampai 4 itu silakan. Jadi ini adalah model tetrapreneur sebetulnya. Model tetrapreneur G2R itu merupakan gerakan yang menggerakkan tetrapreneur itu. Sehingga ketika menjadi model G2R tetrapreneur terdiri dari 4 pilar. Jadi inovasi model kewirausahaan berbasis 4 pilar. Ada yang namanya tetra 1 yaitu rantai wirausaha. Perhatikan ada wording wirausaha. Wira itu adalah pahlawan, usaha itu adalah ikhtiar atau segala kegiatan yang dilandasi dengan kepahlawanan. Artinya dia mengedepankan kepentingan orang banyak dibanding dirinya sendiri. Itu yang membuat tetrapreneur ini menjadi kuat begitu. Artinya ini bukan rantai pasok biasa. Kemudian ada market planner, setelah itu ada quality planner, yang ketiga, yang keempat adalah merek wirausaha atau brand planner. Okay. Yang model ini di dalam G2RT itu ada berbagai macam pendekatan. Yang dengan Mas Aziz ini adalah program, bentuknya program. Artinya tetra 1, 2, 3 urut ya Mas Aziz. Tetapi bisa juga model G2RT ini menjadi pendekatan assessment base, artinya menilai. Misalnya ada suatu desa, Bu, saya pengen join dan sebagainya, tetapi kami tidak ada support dari pemerintah, tidak ada CSR dan sebagainya, tapi kami pengen secara mandiri, itu namanya G2RT mandiri.
kita akan datang kemudian menilai. Oh, ternyata Tetra satunya sudah 60% dan Jadi sudah ada sebagainya. misalnya Tetra Satu berarti dia harus punya produk unggulannya. Betul, Oke. betul. Jadi yang pertama intinya adalah produk unggulan yang boleh berlabel. Jadi ini kan nanti bentuknya juga menjadi label. Harapannya ini akan menjadi standarisasi baru di Indonesia. Setiap produk yang sudah ikut di program G2RT ini akan ada logonya. Kenapa? Karena di situ ada syarat dan itu sama semua ya. 80% bahan baku dan sebagainya dari hulu dan hilir harus ada di desa tersebut atau di wilayah tersebut. Sehingga nanti harapannya ketika hilirisasi dari produk yang dipilih ini yang mempunyai logo G2RT ini laris di pasaran dan sebagainya, rantai pasok ke belakangnya itu membuka lapangan kerja. Oke. Begitu. Jadi ini memang satu bagian yang strategis begitu. Kemudian selain itu di Tetra 1 juga orangnya harus ada. Jadi harus ada unit G2RT yang tadi isinya adalah tim yang terrepresentasi dari 3 fungsi bisnis tadi. Kemudian yang kedua, when we talking about business, itu kan bicara tentang supply and demand. Jadi kalau kita hanya intervensi di supply-nya saja, di pelaku usahanya saja atau desanya saja, pasarnya tidak terdidik, mereka juga tidak ikut berjuang, mereka hanya judgment based on the mereka yang punya kapital besar ya pastinya produknya bagus ya. Ini juga nggak akan jadi sampai kapanpun. Istilahnya persaingan itu it's not a fair competition karena yang di situ ada analoginya ada mahasiswa sedang jualan dan ada anak TK sedang jualan. Mesti yang anak TK akan kalah dari mahasiswa. Betul. Dan yang namanya fairness itu bukan penyamarataan. Tetapi kita the treatment disesuaikan dengan ukurannya. Nah, G2RT ini sangat syarat ukuran, termasuk di pasar. Di Tetra 2 ini merupakan yang salah satu sering dibahas di global ya dengan akademisi, dengan mitra-mitra. Karena di Tetra 2 ini merupakan pasar non-kompetisi. Jadi bagaimana mereka-mereka yang punya kapital besar ini kita ajak gotong royong. Dan menariknya, they really love it. Mereka sangat suka dengan program ini. Kenapa? Karena itu juga satu menambah dan mengukuhkan lagi image mereka, satu. Dan itu it's okay dalam bisnis. Tetapi dalam proses mereka mengukuhkan image mereka, they do something good. Yaitu mereka mendidik customer mereka yang sudah add-on, yang sudah percaya dengan branding mereka untuk ikut melirik gitu. Melirik. Jadi contohnya kalau saya bilang begitu ke, misalnya Pak Ferry ketika ketemu saya, wah saya ini handal loh, saya pintar, saya kaya dan sebagainya. Kita pasti, really? Tapi kalau Pak Aziz yang bilang, Pak Ferry itu orangnya baik begini-begini, kita akan, iya, pasti beda ya. Nah, ketika someone yang punya branding yang kuat dan sebagainya, they educate dan bukan desanya yang educate, itu akan lebih dipercaya. Gitu ya. Nah, setelah sudah supply demand-nya terdidik, baru kita masuk ke kualitas planner. Di sini masuk standarisasi, ada sertifikasi halal. Baru mereka bermain di pasar kompetisi. Baru di sini mahasiswa dengan mahasiswa ketemu, gitu. Setelah itu di merek wirausaha ini bukannya merek yang melekat di produknya saja, tetapi system of the business, pembuat kebijakan itu langsung locking ya atau mengunci juga dengan kebijakan-kebijakan yang itu juga berpihak. Kalau yang besar aturannya bagaimana, yang kecil juga aturannya bagaimana. Jadi di sini memang sangat komprehensif. Kita arahannya adalah ke ekosistem. Baik. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Aziz karena ini menarik ya, ada bagaimana mendidik para mitra bermerek pasar gitu, juga tadi ada mendidik profesional desa. Ini kan dua hal yang berarti ada tadi kalau diibaratkan mahasiswa dan anak TK gitu. Anak TK ini ketemu mahasiswa grogi nggak gitu kan? Nah, Mas Aziz dan teman-teman ketika dihadapkan pada mitra bermerek dan kemudian tadi ada logo, kemudian sertifikasi halal dan sebagainya, itu apakah kemudian semudah itu gitu? Karena ada beberapa juga pelaku usaha yang kadang-kadang justru nggak mau nih gitu-gitu, udah deh saya apa adanya aja gitu, gini aja udah cukup gitu kan. Nah, kita temukan jawabannya setelah lagi terus sama kami, itu kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara. Ya,
saya suruh bergaul dengan kampung gitu. Anak muda yang sekiranya sudah berumur, kita jahil. Kita ajak gabung aja. Mereka mau nonton dulu gak apa-apa. Ya, kita yang orang tua memberi contoh. Kita kerjakan ini, itu. Dengan sendirinya nanti anak-anak ngikuti. Entah mereka dikasih posisi yang sederhana, misalnya buang sampah, atau bersihkan saluran air gitu. Ada kalau ada yang sakit jenguk tapi mengikuti protokol. Orangnya kalau sakit itu kadang kan nggak boleh dijenguk sementara kan, itu aja. Cuma dibantu kasih roti apa itu. Seperti umpama ada salah satu warga kena, ya kita gotong royong memberi konsumsinya, kebutuhan hidupnya. Umpama satu keluarga ini hari ini memberi ini itu, terus sorenya gantian keluarga yang satunya gitu. Bicara data, bicara fakta, yang kita bicara, kita bicara. Anda masih di Kita Bicara data, bicara fakta. Mas Aziz, tantangannya apa nih untuk kemudian ketika ditawarkan potensi desa diajak naik kelas ya? Karena ada tadi di sini dilihat mendidik oleh mitra bermerek, jadi yang brandnya besar diharapkan bisa memberikan pengenalan ya kepada masyarakat luas. Ada juga upaya sertifikasi dan lain-lain. Ya, yang pertama pastinya kita minder ya, kita takut gitu ya, kita baru istilahnya di desa itu kan kita hanya bikin terus dijual ke tetangga, dijual Betul. ke pasar seperti itu. Terus oleh timnya Bu Rika, program ini kita kenalkan dengan brand-brand yang sudah besar, itu kan pasti langsung ciut gitu ya. Tapi dengan setiap waktu, setiap saat selalu diberi support, diberi gambaran-gambaran, prosesnya jelas, karena prosesnya sendiri begitu tertata. Jadi dari bawah terus naik pelan-pelan itu begitu tertata, begitu rapi seperti itu. Jadi kita makin lama makin pede. Apalagi dengan dukungan yang real dari stakeholder atau dinas-dinas yang setempat, seperti dinas-dinas yang ada di Jogja ini, dan juga dukungan juga dari yang sudah punya brand-brand besar itu. Kita diperkenalkan, kita ngobrol seperti itu, diberi masukan, oh ini bagusnya gini seperti itu. Maaf, ini agar pemirsa nggak bingung, brand-brand besar itu maksudnya apakah misalnya semacam pusat perbelanjaan yang memberikan kesempatan pameran, atau ada corporate social responsibility yang kemudian membantu, atau gimana, Mas? Dua-duanya, Mas. Oke. Jadi ada pusat perbelanjaan di Jogja, kan di Jogja atau di Sleman juga banyak ya pusat-pusat perbelanjaan yang besar gitu ya. Kita ada Bisa dua memasukkan kali produk ke masuk sana. di sana. Jadi melalui program ini kita bisa masuk produk di sana melalui pameran. Oke. Jadi sempat di salah satu mall gitu kita pameran selama 14 hari ya Bu ya. Jadi di situ kan memberikan kita sebenarnya semangat yang baru gitu. Rasa Jadi percaya diri rasa percaya gitu diri. ya. Jadi kami dari desa yang produknya seperti itu, ternyata di mall itu banyak yang suka gitu ya. Oke. Banyak yang ngicipi, walaupun belinya antar kapan, tapi banyak yang suka. Itu kita sudah cukup senang gitu ya di mall. Terus salah satu pusat perbelanjaan besar juga di Jogja, kita juga pernah pameran selama 1 minggu hampir di sana. Itu untuk pusat perbelanjaan. Terus kalau untuk brand-brand besar, mungkin brand-brand yang sudah punya nama yang cukup terkenal di Jogja, kita juga ada semacam kurasi. Jadi istilah di icp atau ini makanan ini enaknya diginiin Mas, enaknya ditambah gini, kemasannya seperti ini. Nah, itu kalau mereka yang bilang dan memang mereka itu sudah Pakar, sukses expert ya, sudah pakarnya, kita kan jadi ternyata makananku ini dianggap enak gitu ya. Ternyata hanya kurang dibungkus gini aja sudah mereka suka. Nah, seperti itu yang menjadi semangat dari kami, dan semangat itu tidak dipaksakan karena ini yang kami kan orang banyak gitu ya. Betul. Jadi begitu seperti mereka tahu prosesnya seperti ini, jadi masyarakat itu jadi semangatnya mereka tumbuh sendiri. Nah, itu yang menjadi bagian dari istilahnya value yang tak ternilai gitu bagi kami untuk mengangkat produk ini seperti itu. Oke, kalau dari sisi kelengkapan administrasi, misalnya soal brand dan lain-lain, kemudian sertifikasi halal dan sebagainya, rumit nggak bagi seorang
masyarakat yang terbiasa ini melakukan langkah-langkah penjualan yang sederhana gitu. Karena kadang-kadang orang terkendala di sisi administratif. Gitu. Betul, Mas. Memang sebenarnya ini kalau kita belum tahu ya, kalau kita tadinya belum tahu itu cukup rumit sebenarnya. Kalau kita mau sampai ke taraf sertifikasi halal itu kan caranya gimana juga kita nggak paham. Namun melalui juga bimbingan dari Bu Rika dan teman-teman ini, kita diberi alurnya. Oh, ke sini nanti akan dibantu oleh instansi ini ya, seperti itu. Akhirnya kita juga mendapatkan sertifikat halalnya juga kita dapatkan, dan ternyata juga tidak serumit yang kita bayangkan seperti itu. Jadi memang tahap-tahapnya memang perlu kita laksanakan, namun kalau kita laksanakan sesuai dengan yang disampaikan itu kan tidak sulit gitu. Ya, Bu Rika, kalau melihat pengalaman Mas Aziz kan cukup responsif, tapi apakah ada juga desa-desa yang barangkali menolak begitu karena merasa tidak siap, merasa sudah berada di comfort zone gitu? Baik, alhamdulillahnya mungkin karena G2RT ini kan lebih ke aspek strategik dan leadership begitu ya. Jadi kita memang awal entrance itu langsung ke pemerintah desanya begitu. Kemudian langsung dengan BUMDesnya, seperti Mas Hasan ini kan direktur BUMDesnya. Jadi memang mereka-mereka yang kebetulan memang sudah teredukasi, dan di Jogja kalau sepanjang yang saya pernah ketemu dengan wilayah lain dan sebagainya, level edukasi masyarakat Jogja itu luar biasa begitu. Jadi level edukasi bukan berarti harus profesor dan sebagainya, tetapi knowledge mereka itu sangat luas begitu. Sehingga ketika ada dikenalkan yang seperti sertifikasi dan sebagainya, mereka tidak ada keluh kesah dan semangat tadi seperti yang disampaikan Mas Aziz, semangat, tapi memang mungkin belum terinfokan. Padahal di Jogja itu memang sudah rapi begitu ya, rapi di berbagai kedinasan. Kalau G2RT ini kebetulan di kedinasan Dinas Koperasi dan UMKM, juga dengan di bawah Sekda ada bersama Biro Pemberdayaan Masyarakat. Ini adalah dua instansi dari Pemda DIY yang lead untuk ke situ. Namun ketika dalam proses untuk sertifikasi halal diawali dengan PIRT dulu, itu dinas-dinas lain juga sangat suportif begitu. Nah, jadi sinergi, ini yang luar biasa untuk desa, untuk mereka lebih semangat lagi. Tadi Bu Rika menyebut ini menjadi ikonik global gitu kan, produk-produk ini. Ini mengada-ada atau sesuatu yang kayaknya jauh dari jangkauan nggak sih, tiba-tiba Salak Podo jadi ikonik global gitu misalnya? Sebetulnya ini bukan dibilang mengada-ngada, bisa juga ya mungkin ya. Sekalian aja ya, sekalian kita jadikan hot issue begitu. Karena sebetulnya kita hanya mengulang kembali contoh-contoh dan teladan kearifan lokal yang diberikan nenek moyang kita. Kita ada satu ikon dan itu diakui di level dunia, bahkan sudah menjadi salah satu 7 wonders of the world gitu. Salah satunya adalah Borobudur. Itu karyanya siapa? Dan itu merupakan teknologi termaju pada saat itu dengan kearifan lokal yang ada. Nah, yang sekarang ini karena saya pernah ini kebetulan ada datang ya ke UGM, ada salah satu visitor, profesor visiting profesor, beliau menyampaikan hasil dari kajian 10 produk di Jerman, 9-nya akan menjadi branding dunia. Kalau di Indonesia, pastinya kan ke sana ya. Saya langsung tanya itu, kalau di Indonesia 0 point something. 10 produk 0 point something. Tetapi dia menyampaikan 10-nya ini itu bahan bakunya ada semua di Indonesia. Karena itu bagi mereka yang peneliti-peneliti di luar, mereka juga menganggap anomali. Indonesia ini have everything, tetapi kalau bicara tentang ikon-ikon dunia dan sebagainya, kok nggak ada yang mencuat ya gitu ya. Ada apa? Dan biaya yang paling mahal itu adalah sumber manusianya. Dan kita adalah negara terbesar juga di situ. Sehingga ini yang kemudian yang kalau disampaikan mengada-ngada can be ya, kalau kita tidak menganggap ini menjadi sesuatu yang serius bahwa this is asetnya, maka ini akan menjadi satu kerugian untuk kita begitu. Nah langkah menuju ke sana apa? Yang ini kan misalnya ini Mas Aziz sudah selesai gitu dalam tanda kutip, sudah berjalan nih Bu gitu. Apa yang kemudian bisa maju lagi menjadi ikon global itu? Baik, jadi G2RT itu di empat pilar tadi ya, itu bergerak secara paralel gitu. Jadi hulunya itu adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha seperti Mas Aziz itu mereka concern ya dengan internal manajemennya terus diperbaiki dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama pasarnya juga bergerak, teredukasi, dan yang paling penting negaranya bergerak. Nah ini yang membuat kenapa? Karena di Korea
kita ada mengenal budaya K-pop, dan sampai sekarang carta tertinggi itu lagu-lagu K-pop semua begitu ya, walaupun itu memang ya itu sudah berhasil begitu ya. Tapi karena di situ Ada intervensi negaranya itu by design menyadari bahwa this is my asset. Saya akan launch ini ke global begitu. Oke. Nah, ini yang kemudian peran pemerintah, dan ini yang dilihat oleh Bapak Gubernur secara visioner bahwa it's not popular program loh. Karena ini kan tadi lama ya, Mas Aziz sendiri tadi menyampaikan ini akan lama waktunya. Tetapi ini akan tercetus menjadi satu ikon tersebut. Sehingga ketika kita bicara akselerasi, pihak yang paling tepat untuk bisa membawa ini dengan cepat itu adalah pihak pemerintah. Oke, jadi kalau kita lihat di slide berikut ini sebelum kita jeda, ada desa, kemudian ada pemerintah kabupaten, Yes. ada pemerintah provinsi, tapi ujungnya kemudian juga adalah bagaimana kemudian negara ini hadir Yes, untuk dapat yes. merespon dan mensupport ini. Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Saksikan program-program unggulan lainnya di kanal digital 29 UHF. TVRI Jogja memang istimewa. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Ya, Anda masih di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Saatnya kita akan membacakan komentar yang masuk di akun Instagram Kita Bicara_TV. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami dan Anda akan mendapatkan topik-topik setiap minggunya, sekaligus kita harapkan bisa ikut memberikan komentar ya. Ini ada Dani Delano. Memaksimalkan potensi desa dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Nah, saya tanyakan ke Mas Aziz, bagaimana caranya agar nilai-nilai sosial di masyarakat termasuk gotong royong tadi tidak kemudian tercerabut ketika kita sudah memasukkan unsur ekonomi di dalamnya? Di dalam program ini juga sudah ada istilahnya apa ya, tata cara atau aturannya di situ ya. Nantinya apabila program ikonik ini kita sudah global, itu yang akan merasakan tidak hanya yang di situ-situ aja, namun ada apa hasil yang nanti akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Di situ di awal sudah dipastikan seperti itu. Jadi memang nanti untuk yang produksi berapa, petaninya berapa, nanti yang pengelolaan berapa, yang pemasaran berapa, itu sudah ada kesepakatan awal. Karena kan kadang-kadang terjadi Mas justru rusaknya karena kemudian orang sudah melihat ada nilai ekonomi gitu. Ya takutnya nanti memang kita menghindari itu dari awal. Jadi nantinya kalau ini sudah berhasil nih, sudah laku keras istilahnya, sudah booming seperti itu, yang menikmati hanya orang-orang itu aja. Nah, agar tidak terjadi seperti itu dari awal kita sudah pastikan bahwa ini nanti seperti ini pembagian hasilnya. Jadi nanti diharapkan semua masyarakat itu bisa turut merasakan. Seperti itu, baik itu dari nilai mungkin harga salak yang sekarang berapa menjadi berapa, itu kan juga turut merasakan ya. Dari perajinnya atau UMKM-nya ini juga dia turut mendapatkan hasil yang lebih seperti itu. Jadi memang diharap global di dalam masyarakatnya ini juga turut merasakan semua. Ya, kita akan coba lihat berikutnya. Ini ada Talsapa juga ada skor. Desa harus mampu menghadirkan wirausaha mumpuni. Mereka inilah yang dapat diharapkan mentransformasi sumber daya desa menjadi barang dan jasa bernilai ekonomi. Tersedianya lapangan pekerjaan di desa setidaknya mampu mengurangi laju arus urbanisasi. Silakan Burika, apakah ini juga menjadi spirit begitu agar memang masyarakat itu diharapkan lebih concern membangun desanya? Oh ya, itu karena itu di Tetra 1 buru-buru kita lock begitu ya, supply-nya itu
supply chain-nya itu muter ada di desa begitu. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan itu juga, bahkan kalau tadi yang disampaikan Mas Aziz, supaya menjaga itu semua ya, biasanya memang betul itu budayanya, kalau lagi nggak ada apa-apanya itu tiba-tiba aman gitu ya, Iya. tapi kalau ada apa-apanya malah nggak aman gitu, dalam tanda kutip. Nah, itu langsung ada akad melekat sebagai standarisasi di kemasan G2RT. Jadi di situ dituliskan berapa persen ini masuk ke BUMDesa, Oke. berapa persen ini akan masuk ke mengrajin, berapa persen bahkan untuk mitra dan seterusnya. Jadi akad itu ada dan itu merupakan tanggung jawab publik. Nah, ini juga yang yang membuat nanti siapapun itu yang terlibat di G2RT, dia akan mempunyai mata pencaharian karena itu. Oke. Jadi end produknya itu bukan hanya sekedar omsetnya, tetapi linkage dengan bahan baku, bahkan sampai hilirisasi bloggers ya, konten creator itu juga akan hadir di desa. Oke, Sehingga jadi desa akan ini memunculkan ekonomi yang baru ekonomi yang begitu. baru. Ya, kita akan coba lihat berikutnya. Ini ada nilai sinergi BUMDes dan institusi lain sangat diperlukan. Sinergi ini dilakukan dengan jejaring sistem pemasaran terkait barang dan jasa yang diproduksi warga. Perlu juga dipikirkan penguatan branding produk unggulan desa. Ada Widyarin, sumber daya pembangunan dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya. Nah, ini Mas Aziz, nih bagaimana caranya memastikan ada sinergi, kemudian juga ada transparansi, akuntabilitas gitu? Karena G2R ini masuk menjadi bagian dari BUMDes ya, pastinya kami selaku pengelola BUMDes juga mempromosikan kepada BUMDes-BUMDes yang lain. Jadi kami juga mempunyai istilahnya semacam persatuan BUMDes seperti itu. Kita masukkan di situ, di desa kami punya produk seperti ini. Seperti itu. Untuk biar antara BUMDes ini juga saling promo seperti itu, saling mengenalkan produk-produknya. Terus secara transparansi, karena di sini pihak yang terlibat itu cukup banyak dan berjenjang. Dari kalau kami di lingkup desa ya, dari BUMDes sendiri kan sudah ada yang mengelola sendiri. Mungkin keuangannya sudah tidak hanya dipegang satu orang ya, ada sekretaris, bendahara, ada yang khusus pengelolaan keuangan di situ. Dan di sini juga ada pemerintah desanya seperti itu. Ada juga kepala unitnya. Jadi di dalam Bangun Kerto ini khusus untuk program G2R kita membuat merek namanya Olahan Salak Agro. Di situ kita menjadi salah satu unit dari BUMDes dan di situ ada juga ketua unitnya sub di situ. Nah, di sana juga ada struktural tentang istilahnya pembukuannya ada di situ. Jadi istilahnya untuk transparansi semua bisa melihat atau Karena bisa ada banyak karena orang ada yang banyak ya ikut terlibat di dalamnya, ya. yang ikut terlibat. Jadi semua aliran di sini kemana, aliran dananya atau produknya dijual kemana, hasilnya kemana, itu sudah ada yang plotting, yang ngurusin sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi Ya Bu Rika, parameter keberhasilan program ini apa kemudian? Apakah semata-mata tadi mampu masuk ke mall gitu Ya. dipamerkan, ada sertifikasi halal, atau ukurannya adalah peningkatan kesejahteraan desa, atau bagaimana? Kalau setiap tetranya sebetulnya ada masing-masing ukurannya, karena ini yang membuat berbeda dan itu juga diakui pihak Semaulundong ya, dan mereka juga gantian belajar ke kita bahwa ternyata ada ukurannya per tetra dan seterusnya. Namun demikian kalau kita tarik dari visi misi G2RT dan itu juga sinergi dengan visi dari Bapak Gubernur, yaitu bagaimana kita menciptakan kemuliaan manusia. Nah, di G2RT itu juga ada yang namanya misinya adalah mengembalikan sumber intelektual, bahwa manusia itu sebagai sumber intelektual yang takzim, atau bagaimana kita selalu merasa kecil di hadapan Sang Pencipta. Sehingga ini adalah yang diperlukan at least pada saat ini. Karena yang namanya keterampilan dan sebagainya itu mungkin sudah intervensi yang sebelum-sebelumnya dan sudah kelihatan hasilnya. Namun ketika ini sudah pinter semua, sedangkan dalam tanda kutip softwarenya itu lupa bahwa kepintaran kita ini siapa yang memberi dan seterusnya. Nah, ini yang sebetulnya ditekankan juga di G2RT. Jadi indikatornya adalah adanya profesional desa, adanya pasar yang terdidik, adanya produk unggulan yang membuka lapangan pekerjaan di desa, dan yang terakhir bagaimana negara itu bisa berpihak begitu kepada siapapun itu, entah yang besar, entah yang kecil, dengan keadilannya. Oke, baik, dari situ kita berharap memang betul-betul membangun Indonesia dari desa bisa kita wujudkan ya. Amin. Bu Rika, terima kasih Amin. telah bersama kami. Mas Aziz juga terima kasih telah hadir di Kita Bicara. Kita harus akhiri Kita Bicara sampai di sini, dan saya akan kembali menjumpai Anda pekan depan. Saya Fidi Anggara, selamat sore, sampai jumpa.